Kali ini Cece Petani Kantoran mengajak teman-teman untuk panen jahe merah yang aku tanam walaupun di lahan sempit, yaitu di pinggiran aja ya teman-teman. Dan sesudah itu aku juga membuat beberapa rimpang yang masih kecil untuk menjadi bibit tanaman jahe merah kembali untuk ditanam. Ikuti videonya dari Cece Petani Kantoran sampai dengan selesai. Jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, latap kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Ayo kita menanam lagi. Kali ini kegiatan aku apa nih ya teman-teman? Yaitu aku panen jahe merah karena stok jahe merah aku di rumah, di dapur ini lagi kosong. Selain itu ternyata pas aku ambil ini, aku juga mulai memanfaatkan rimpang-rimpang yang kecil ini untuk aku semai kembali. Jahe merah itu adalah varietas jahe dengan rimpangnya ini beda ya. Warnanya ini merah muda kecoklatan. Dan katanya memang kalau jahe merah ini lebih pedas daripada jahe putih. Senyawa aktifnya memang katanya sih lebih tinggi. Selain itu jahe merah itu juga banyak yang pakai, banyak yang cari untuk bumbu dapur. Dan satu lagi adalah obat tradisional, karena ternyata banyak manfaatnya, yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi aku makin semangat ya teman-teman. Kalau pada awalnya aku membeli benih jahe merah ini dan jahe putih yang aku tanam itu, aku membeli di toko online ya, untuk awal saja karena biar cepet. Sebetulnya bisa juga kita memanfaatkannya adalah membeli rimpang jahe yang ada di tukang sayur, kemudian aku semai, tapi biasanya membutuhkan waktu. Karena pengen agak cepet, waktu itu aku membeli dalam bentuk benih jahe, baik jahe merah maupun jahe putih yang sudah siap tanam kayak gini. Jahe merah ini usia tanamnya memang cukup lama ya teman-teman. Jadi memang aku memilih tanaman-tanaman ada yang cepat untuk dipanen, ada yang sedang, dan ini cukup lama, sekitar 8-10 bulan. Tadi aku ngerabut ya kalau istilah orang Sunda mah, akar dari jahe merah ini. Dan memang sebetulnya ada yang sudah siap untuk aku panen, ada juga yang belum. Nah yang belum ini, yang masih kecil-kecil, aku pisahkan untuk aku semai kembali agar nanti tambah banyak nih tanaman jahe merahnya. Karena dari satu kita beli nanti jadi beberapa rimpang seperti ini. Ada yang bisa aku pisahkan ya, seperti ini aku pisahin untuk keperluan aku di dapur. Tapi yang masih kecil-kecil seperti ini aku pisahkan untuk aku tanam kembali. Walaupun untuk budidaya atau menanam di skala rumahan di lahan yang sempit, jadi aku menanamnya ini betul-betul di pinggiran banget ya teman-teman, sisa tanah kecil banget. Kita harus tetap memperhatikan beberapa hal agar tingkat keberhasilannya ini cukup tinggi, walaupun mungkin tidak 100% seperti halnya petani ya, karena kita kan hanya untuk kebutuhan di dapur kita. Jadi yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah bibit jahe merah ini. Walaupun bibitnya ini kita membuat sendiri ataupun membeli di pasar ya, di pasar tradisional, kita harus memilih sebelum kita menyemainya atau menanamnya. Ciri-cirinya yang harus kita perhatikan apa saja? Yang pertama adalah ukuran rimpangnya ini harus lumayan ya, jangan terlalu kecil banget. Yang kedua, kondisinya ini masih segar. Jadi ini sambil aku pilihin nih, mana yang bisa aku tanam kembali ataupun tidak. Jangan dipilih yang sudah berkeriput, jadi harus masih segar. Karena ini jahe merah, warnanya biasanya agak-agak merah gitu ya. Jadi selain sehat, utuh, yang kedua juga tidak terserang hama. Biasanya suka ada putih-putih di bagian bawahnya ini, artinya ada hama, ada ulat, ataupun ada binatang-binatang kecil yang lainnya. Itu jangan kita gunakan untuk penanaman berikutnya. Dan yang pasti karena ini jahe merah, warnanya ini segar dan bugar.
Nah ini aku dapet lumayan banyak juga ya, sambil aku pilih-pilih mana yang bisa menjadi jahe. Rimpangnya sudah cukup besar, aku pisahkan untuk aku keperluan di dapur, masak maupun membuat wedang jahe. Sedangkan yang seperti ini kalau akarnya terlalu panjang, biasanya aku potong sedikit ya, dengan tetap meninggalkan akarnya dan memastikan bahwa kondisi dari rimpang jahenya ini segar dan tidak ada penyakit. Untuk jahe merah ini kita kalau skala rumahan bisa menanamnya di lahan atau di tanah ataupun di polybag atau pot. Tapi biasanya sih pengalaman aku nih ya, biar cepat berkembang, ini dari 1 atau 2 ya kalau nggak salah, awalnya membeli online, sekarang sudah bisa mendapat sebanyak ini. Bagusnya sih di tanah ya, walaupun tanahnya kecil banget, hanya kayak emperan kecil, tapi tetap aku gunakan di tanah. Nah sekarang aku mau pisahkan dan mau menyemai bibit-bibit jahe ini. Sambil menunggu untuk tanahnya ini, kita harus pastikan yang gembur ya teman-teman ya, jangan sampai terlalu padat, apalagi pada waktu penyemaian awal seperti ini. Untuk calon bibit jahe yang kali ini sih aku melihatnya tidak ada penyakit ya ini teman-teman ya. Alhamdulillah nih, biasanya suka ada aja sebelumnya itu misalnya putih ataupun busuk ya. Salah satunya apabila di musim hujan itu sering terjadi adalah cabe ini jahe ya, jahenya ini busuk juga ya buat untuk rimpang jahenya. Nah ini aku potong-potongin ya teman-teman ya untuk pembenihan lagi. Nanti kita lihat aku ini dapat berapa banyak sih panen jahe merah kali ini dan berapa banyak nanti bibit jahe yang aku dapatkan untuk aku tanam kembali dalam periode berikutnya. Selain memisahkan rimpang jahe yang busuk, yang tidak bagus ya, baik kita gunakan untuk di dapur maupun untuk menjadi bibit jahe di berikutnya, aku juga biasanya membuang. Kalau teman-teman lihat itu ada daun-daun kuning ya, daun-daun kuning yang kering ini aku buang ya teman-teman ya, jadi tidak aku gunakan. Kemudian akar-akar, dan yang pasti ini dibuangnya adalah untuk menjadi kompos lagi. Jadi prosesnya sebetulnya ada daur ulang dari jahe-jahe yang sudah kering maupun potongan-potongan akar ini aku akan fermentasi untuk menjadi kompos. Untuk proses perawatannya jahe ini santai banget sih kalau teman-teman mau mencoba ya. Kita cuman awalnya seperti ini untuk mencari rimpang-rimpang yang bisa kita gunakan untuk benih. Kemudian sesudah itu kita hanya perlu menyiramnya. Dan yang pasti penyiraman pada waktu musim panas dan musim hujan pasti berbeda, karena untuk rimpang jahe media tanamnya ini yang pertama harus gembur. Yang kedua jangan sampai terlalu basah, biasanya nanti jahenya ini busuk dan nggak berkembang. Ini udah hampir semua ya teman-teman nih kayak gini. Kalau yang kering ini aku pisahin ya, nggak pakai ya, tapi selama masih bisa digunakan baik rimpang jahenya maupun untuk bibit jahe berikutnya nih aku gunakan, karena sayang banget yang namanya jahe itu susah juga loh, lama lumayan lama tapi nggak ngeribetin, santai aja 8 bulan lebih 9 bulan baru kita bisa panen. Walaupun memang tidak serempak seperti ini ya, tapi kebutuhan rimpang jahe aku di dapur minggu ini insya Allah tercukupi. Udah selesai nih, ini adalah hasil sortiran aku untuk bibit-bibit jahe yang mau aku tanam. Bayangin aja dari awal yang cuma beberapa, sekarang kita bisa mendapatkan benih-benih jahe yang cukup banyak nih, hampir 20 ya. Sambil aku pilih-pilih lagi ya teman-teman, karena harus dipastikan tidak busuk, kemudian tidak keriput, segar juga warnanya, dan tidak ada penyakitnya. Mau aku tanam lagi ya ini. Sekarang aku mau semai di pot kecil dulu ya, di sini dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk media tanamnya teman-teman mau di lahan maupun di pot ataupun polybag itu harus dipastikan mengandung nutrisi. Kalau ada sih untuk menghindari hama pas pupuk dasar atau pas awal itu menggunakan furadan ya, itu lumayan banget membantu mengurangi hama dan penyakit terutama jamur. Yang kedua, pupuknya itu kalau bisa sih, kalau untuk jahe itu katanya sih memang pupuk kandang, jadi bukan banyak pupuk kimia.
dan kita biarin itu nanti akan tumbuh dengan subur. Nah sekarang kita akan mulai membuat jahe-jahe yang aku pisahkan ini aku tanam dulu di pot kecil, baru nanti sesudah cukup besar rimpangnya sudah cukup berkembang, baru aku pindahkan ke tanah atau lahan yang walaupun sebetulnya lahan-lahanan kecil aja di pinggir ya teman-teman. Mungkin pernah lihat juga di video aku sebelumnya, pada waktu awal aku menanam jahe dari bibit online. Jahe tuh pedes banget ya kalau kita bikin wedang dan bikin makanan juga. Kalau kita untuk kebutuhan bumbu dapur itu membuat dengan adanya rempah-rempah jahe itu masakan terasa lebih berbeda, pokoknya lebih nikmat. Nah harganya pun adalah lumayan kalau jahe merah dibanding dengan jahe putih, pedes banget. Dan ternyata menanamnya tidak sepedas jahenya. Menanamnya cukup mudah dan nggak ngeribetin. Boleh deh teman-teman nanti mencoba ya, beberapa rimpang gitu yang ada di rumah disemai agar nanti bisa kita tanam di sekitar rumah kita walaupun lahannya yang sempit. Nah ini aku mulai semai, kemudian juga nanti kita timbun ya dengan tanahnya yang pasti harus gembur dan subur. Boleh tadi seperti aku infokan tambahkan furadan ya kalau bisa, kemudian tambahkan juga adalah pupuk kandang. Nah ini aku timbun ya supaya agak berdiri, mudah-mudahan ini nggak lama sih. Jadi sambil menunggu tanahnya ini difermentasi, karena tanahnya itu bekas penanaman jahe juga sebelumnya, bisa aku gunakan lagi untuk menanam jahe ini dengan lebih banyak. Nah itulah sharing dari Cece Petani Kantoran kali ini mengenai bagaimana kita menanam jahe yang sebelumnya pernah juga ya aku panen ya. Kali ini panen lagi adalah jahe merah. Dan kita lihat hasilnya segini ya teman-teman, panen jahe merah kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai dengan selesai. Tolong kasih masukan supaya nanti kita dalam menanamnya ini lebih baik dan lebih bagus. Inilah yang sudah selesai aku semai, nanti aku siram dan mudah-mudahan nanti akan bisa panen seperti tadi ya, walaupun panennya nggak banyak ya, nggak sampai puluhan kilo gitu. Oke, Cece Petani Kantoran mau kembali lagi ke laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang.